Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafilatul Muhlisoh beserta rekan saya Fauzia Henning Tias akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teori pertukaran sosial. Nah, coba bayangkan setiap kali kita berteman, bantu orang lain, atau bahkan sekedar memberi like di media sosial, sebenarnya kita sedang melakukan pertukaran. Pertukaran apa? Bukan cuma barang atau uang, tapi juga rasa perhatian bahkan status sosial. Nah, inilah yang menjadi dasar dari apa yang disebut sebagai teori pertukaran sosial. Teori ini melihat bahwa interaksi manusia pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, baik secara emosional, sosial, maupun materi. Hari ini kita akan membahas bagaimana teori ini lahir, apa prinsipnya, dan kenapa teori ini tuh masih sangat relevan untuk memahami hubungan sosial kita sampai sekarang. Yang pertama ada teori pertukaran sosial. Nah, teori pertukaran sosial itu apa sih? Teori pertukaran sosial adalah pendekatan yang fokus pada bagaimana individu itu membuat keputusan dalam interaksi sosial berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Teori ini berpendapat bahwa individu terlibat dalam hubungan sosial untuk memperoleh manfaat dan menghindari kerugian. Nah, pernah gak sih kita mikir, kenapa orang itu mau repot-repot traktir teman, kasih hadiah, atau sekedar meluangkan waktu untuk orang lain? Jawabannya bisa dilihat lewat teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial itu sebenarnya mirip dengan transaksi ekonomi. Kita selalu sadar atau tidak menghitung untuk untung dan rugi. Kalau manfaatnya lebih besar, kita cenderung melakukan hubungan itu. Tetapi kalau kerugiannya lebih banyak, biasanya kita memulai mundur atau menjaga jarak. Dengan kata lain, hubungan sosial itu seperti investasi. Kita menanamkan waktu, tenaga, perhatian, bahkan emosi dengan harapan mendapat balasan berupa dukungan, rasa dihargai, atau kebahagiaan. Dan sama seperti investasi, keuntungan setiap orang pasti ingin hasilnya maksimal dan resikonya milik. Selanjutnya memasuki poin A, yaitu tokoh-tokoh yang mencetuskan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial pertama kali digagas oleh seorang sosiolog Amerika bernama Jesse Humans. Uniknya, Humans mencoba menjembatani dunia sosiologi dengan psikologi behavioristik, sebuah pendekatan yang menekankan pada reward dan punishment. Karyanya yang monumental, yaitu Social Behavior, Its Elementary Form, menjadi fondasi lahirnya teori ini. Humans berpendapat bahwa setiap hubungan sosial bisa dipahami, layaknya transaksi sederhana. Manusia akan cenderung melakukan sesuatu yang memberikan keuntungan dan sebisa mungkin untuk menghindari hal yang membawa kerugian. Dengan kata lain, menurut Humans, perilaku sosial kita sehari-hari, mulai dari berteman, bekerja sama, hingga sekedar memberi senyum, pada dasarnya selalu didorong oleh perhitungan untung dan rugi. Misalnya, kita itu lebih suka nongkrong dengan teman yang bikin kita nyaman ketimbang yang suka bikin bete. Kenapa? Karena yang pertama itu memberikan reward berupa rasa senang, sementara yang kedua memberikan punishment berupa rasa kesal. Selanjutnya, poin kedua ada Peter M. Blau. Kalau tadi George Human fokus pada interaksi antar individu, Peter M. Blau melangkah lebih jauh. Ia membawa teori pertukaran sosial dari level mikro ke makro, yaitu bagaimana pertukaran itu membentuk struktur sosial yang lebih besar. Dalam bukunya yang berpengaruh Exchange and Power in Social Life, Blau menjelaskan bahwa pertukaran sosial bukan hanya soal aku untung, kamu untung, tapi bisa melahirkan kekuasaan, ketergantungan, dan legitimasi. Logikanya sederhana, ketika seseorang memberikan manfaat lebih banyak, maka ia memiliki posisi lebih kuat dalam hubungan tersebut. Pertukaran yang tidak seimbang inilah yang menciptakan hierarki sosial. Contoh nyata, lihat hubungan atasan dan karyawan. Atasan memberikan gaji, fasilitas, kesempatan, sedangkan karyawan memberikan tenaga, keterampilan, dan loyalitas. Dari pertukaran ini muncul relasi kekuasaan. Atasan punya otoritas, sementara karyawan bergantung pada sumber daya yang diberikan. Dengan kata lain, Blau menunjukkan bahwa pertukaran sosial bukan hanya membentuk hubungan antar individu, tapi juga bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pada poin ketiga ada Richard Emerson. Kalau tadi Humans melihat pertukaran di level individu dan Blau memperluasnya ke struktur sosial, maka Richard Emerson membawa teori ini ke arah yang lebih modern, yaitu teori jaringan sosial. Emerson menekankan bahwa hubungan sosial bukan sekedar hubungan dua orang atau dua kelompok saja, melainkan sebuah jaringan pertukaran yang saling terhubung, kompleks, dan
penuh dinamika kekuasaan. Menurutnya, kunci dari hubungan sosial ada pada kekuasaan dan ketergantungan. Semakin seseorang atau kelompok itu bergantung pada pihak lain untuk mendapatkan manfaat, semakin besar pula kekuasaan pihak yang diandalkan itu. Contoh gampangnya bisa dilihat di masyarakat. Kelompok yang menguasai sumber daya ekonomi, misalnya pemilik modal besar atau perusahaan raksasa, punya pengaruh besar terhadap kelompok lain yang bergantung pada mereka untuk pekerjaan, barang, atau layanan. Ketergantungan inilah yang melahirkan kekuasaan dan memperlihatkan betapa kuatnya jaringan pertukaran dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, Emerson mengajarkan kita bahwa masyarakat itu ibarat web raksasa, di mana setiap titik saling terhubung, dan siapa yang menguasai sumber daya penting dalam jaringan itu, dialah yang memiliki kendali terbesar. Selanjutnya ada konteks lahirnya teori. Teori pertukaran sosial lahir di pertengahan abad ke-20, khususnya di Amerika Serikat, dengan latar belakang perkembangan ilmu sosial, psikologi, dan ekonomi. Ada beberapa konteks penting, yaitu pertama, dominasi behaviorisme dalam psikologi. Pada era 1940 sampai 1960, dunia psikologi benar-benar dikuasai oleh aliran behaviorisme. Aliran ini punya pandangan sederhana tapi kuat. Perilaku manusia bisa dipahami lewat pola stimulus dan respon. Kuncinya ada pada dua konsep, yaitu reward dan punishment. Kalau suatu tindakan memberikan kita keuntungan, kita cenderung akan mengulanginya. Sebaliknya, kalau membawa kerugian atau hukuman, kita akan menghindarinya. Dari sinilah Josh Humans terinspirasi. Ia melihat bahwa logika sederhana behaviorisme ini juga berlaku dalam hubungan sosial. Menurut Humans, manusia itu dalam interaksi sehari-hari tidak jauh berbeda. Kita melakukan sesuatu yang memberi manfaat dan menghindari yang merugikan. Contohnya gampang banget. Kalau kita nolong teman dan dapat balasan berupa rasa terima kasih atau bantuan di lain waktu, kita akan terdorong untuk mengulanginya. Tapi kalau nolong justru kita semakin dimanfaatkan, kita cenderung mundur. Nah, pola inilah yang menjadi dasar lahirnya teori pertukaran sosial. Atau pernah gak kalian ngerasa lebih semangat belajar kalau dosennya itu suka memberi pujian? Nah, itu contoh sederhana bagaimana reward itu membentuk perilaku kita. Dan itulah inti behaviorisme yang menginspirasi teori sosial. Lalu yang kedua ada pengaruh ilmu ekonomi. Selain dipengaruhi psikologi behaviorisme, teori pertukaran sosial juga banyak terinspirasi dari ilmu ekonomi. Dalam logika ekonomi, manusia sering dipandang sebagai homo economicus, makhluk rasional yang menghitung untung dan rugi sebelum bertindak. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam dunia sosial, seperti individu dianggap selalu menimbang apakah suatu hubungan atau interaksi membawa lebih banyak manfaat atau justru kerugian. Contohnya, kita berteman bukan semata-mata karena rasa suka. Ada harapan akan imbal balik, seperti dukungan emosional ketika kita sedih, bantuan finansial saat butuh, atau bahkan peningkatan status sosial dari pertemanan itu. Dengan kata lain, hubungan sosial bisa dilihat sebagai bentuk investasi yang diharapkan untuk memberikan keuntungan di masa depan. Atau ibarat transaksi, kita gak mungkin terus bayar tanpa pernah dapat kembalian. Sama halnya dalam pertemanan, kalau kita selalu memberi tapi tidak pernah menerima, biasanya hubungan itu nggak akan bertahan lama. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada reaksi terhadap fungsionalisme struktural. Pada pertengahan abad ke-20, dunia sosiologi dikuasai oleh aliran fungsionalisme struktural yang dipelopori Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat seperti sebuah mesin besar, yang tiap bagiannya bekerja rapi, menciptakan harmoni, stabilitas, dan keteraturan sosial. Tapi tidak semua orang puas dengan cara pandang ini. Kritik pun bermunculan. Fungsionalisme dianggap terlalu sibuk memotret struktur besar masyarakat, tapi lupa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada individu-individu di dalamnya. Padahal tindakan sosial tidak melulu soal menjaga harmoni. Ada juga motif pribadi, pilihan rasional, bahkan perhitungan untung rugi yang dilakukan setiap orang. Disinilah teori pertukaran sosial hadir sebagai alternatif. Teori ini menggeser fokus dari mesin besar masyarakat ke aktor sosial yang aktif, rasional, dan penuh pertimbangan. Dengan pendekatan ini, interaksi sehari-hari seperti berteman, bekerja sama, atau bahkan sekedar menyapa bisa dipahami sebagai proses pertukaran yang didorong oleh logika, keuntungan, dan kerugian. Atau kalau fungsionalisme melihat masyarakat itu seperti orkestra
yang main bareng demi harmoni, maka teori pertukaran sosial melihat tiap pemainnya. Apa untungnya dia ikut main dan kenapa dia mau bertahan di dalam kelompok. Lalu selanjutnya yang nomor 4 ada konteks politik sosial Amerika. Teori pertukaran sosial tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dalam konteks sosial politik Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Ketika masyarakat sedang dibentuk oleh semangat individualisme, kapitalisme, dan kompetisi ekonomi, di era itu orang Amerika melihat dunia dengan kacamata persaingan. Siapa yang bekerja keras, siapa yang memberi kontribusi, dialah yang mendapat imbalan. Maka muncullah kebutuhan akan sebuah teori yang sejalan dengan semangat zaman. Teori yang melihat manusia bukan sekedar bagian dari struktur besar, tapi sebagai aktor rasional yang selalu menimbang untung dan rugi dalam setiap hubungan sosial. Karena itulah, teori pertukaran sosial begitu cocok dengan budaya barat modern. Ia selaras dengan cara pandang masyarakat yang menekankan logika rasional, efisiensi, dan perhitungan dalam interaksi sosial. Persis seperti prinsip ekonomi pasar yang sedang mendominasi Amerika saat itu. Atau ibaratnya pasca perang, masyarakat Amerika lagi sibuk untuk membangun hidup baru. Setiap orang berpikir apa untungnya kerjasama dengan orang lain, dan bagaimana caranya agar investasi sosial saya balik dengan lebih besar. Nah, pola pikir inilah yang menjadi tanah subur bagi lahirnya teori pertukaran sosial. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dasar teori. Jadi ada beberapa konsep utama yang menjadi inti dari teori pertukaran sosial. Yang pertama adalah reward atau hadiah atau imbalan. Jadi reward ini adalah semua bentuk keuntungan yang diperoleh dari interaksi sosial. Jadi bisa berupa material ataupun non-material. Contoh dari material yaitu uang ataupun barang. Kemudian non-material yaitu contohnya seperti kasih sayang, perhatian, dan dukungan. Yang kedua yaitu cost atau biaya atau pengorbanan. Jadi cost ini adalah segala hal yang dianggap merugikan dalam sebuah hubungan. Bisa berupa tenaga, waktu, konflik, seperti itu. Contohnya, jika di dalam pertemanan, seseorang akan merasa dirugikan jika selalu diminta bantuan, tapi jarang dibalas. Kemudian yang ketiga yaitu profit atau keuntungan bersih. Jadi profit ini dapat dilihat dari selisih antara reward dan cost. Jika keuntungan yang diterima itu lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, maka hubungan sosialnya akan cenderung bertahan lebih lama. Kemudian yang keempat yaitu comparison level atau tingkat perbandingan. Jadi setiap individu memiliki standar untuk menilai suatu hubungan. Dan standar ini biasanya terbentuk dari pengalaman masa lalu atau ekspektasi ke depannya dalam sebuah hubungan. Contoh, di dalam pernikahan, jika ada seseorang yang terbiasa hidup dalam keluarga cemara, harmonis, dan saling menghargai, maka ke depannya ia akan menuntut standar yang sama kepada pasangannya kelak. Seperti itu. Kelima yaitu timbal balik. Jadi, hubungan sosial dapat bertahan jika ada timbal balik yang seimbang. Jadi, jika salah satu pihak hanya memberi tanpa menerima, biasanya hubungannya tidak bertahan lama, karena timbal baliknya tidak setara. Beda lagi jika ada persahabatan yang sama-sama saling menolong. Nah, itu cenderung hubungannya bertahan lebih lama. Kemudian, yang keenam yaitu kekuasaan dan ketergantungan. Tokoh seperti Blau dan Emerson menekankan bahwa ketidakseimbangan dalam pertukaran sosial menciptakan sebuah kekuasaan. Jadi pihak yang lebih mampu memberi itu memberi reward, dia akan lebih berkuasa daripada pihak yang bergantung. Contohnya, atasan berkuasa karena dia bisa memberi gaji karyawan. Kemudian kita akan membahas tentang kritik terhadap teori. Jadi meskipun berpengaruh, teori pertukaran sosial tidak lepas dari sebuah kritikan. Kritik yang pertama, teori ini dianggap terlalu rasional dan ekonomis. Teori ini dianggap seperti itu ya karena hubungan sosial itu dinilai hanya sebagai transaksi ekonomi yang hanya menghitung keuntungan dan kerugian saja. Padahal kenyataannya manusia juga bertindak berdasarkan emosional, empati, iman, dan nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua yaitu terlalu individualis. Jadi fokus teori ini cenderung pada interaksi individu atau kelompok kecil saja yang membuatnya mengabaikan struktur sosial yang lebih besar. Padahal hubungan sosial juga dipengaruhi oleh faktor makro seperti politik, ekonomi sosial, dan lain-lain.
Kritik yang selanjutnya yaitu teori ini dianggap mengabaikan nilai moral dan empati. Jadi teori ini itu terlalu menekankan perhitungan rasional sehingga seolah-olah manusia itu tidak memiliki sisi emosional, padahal banyak sekali tindakan manusia yang tidak bisa dijelaskan dengan perhitungan keuntungan dan kerugian saja. Contohnya, pengorbanan orang tua untuk anak, atau orang yang beramal ikhlas, orang yang bersedekah ikhlas tanpa mengharap imbalan. Kemudian kritik yang keempat yaitu bias dari budaya barat. Jadi teori ini lahir dari masyarakat Amerika yang individualistik dan kapitalistik. Jadi kurang cocok jika diterapkan di masyarakat timur yang menjunjung tinggi gotong royong dan solidaritas. Kemudian ada pandangan Islam tentang inti teori ini. Jadi Islam juga mengajarkan prinsip timbal balik, tetapi tidak terbatas pada keuntungan duniawi saja. Namun ajaran Islam juga mengarahkan pertukaran sosial kepada tujuan akhirat, yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, timbal balik di dalam Islam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam memberi dan menerima. Kemudian yang kedua, yaitu setiap amal ada balasannya. Seperti dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi, dalam Islam, reward dan cost juga ada. Tetapi ukurannya bukan hanya untuk dunia saja, melainkan sampai kepada pahala akhirat. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong dan amal soleh, seperti di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi di sini Islam menekankan pertukaran sosial yang berbasis nilai kebaikan dan keberkahan. Dan Islam juga melarang pertukaran sosial dalam kejahatan. Dan yang keempat yaitu pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan, seperti di dalam Quran surat Al-Insan ayat 8-9, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi di sini Islam justru menolak sikap egois dan perhitungan untung rugi yang berlebihan dalam menolong seseorang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi teori pertukaran sosial menjelaskan interaksi manusia berdasarkan prinsip timbal balik, keuntungan, dan kerugian. Tokoh seperti Humans, Blau, dan Emerson menekankan bahwa hubungan sosial terbentuk karena pertukaran yang saling menguntungkan. Dan teori ini lahir dari pengaruh behaviorisme, ekonomi rasional, serta konteks masyarakat Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Kelemahannya, teori ini dianggap terlalu individualistik dan mengabaikan aspek moral serta emosional seorang manusia. Dan di dalam Islam, prinsip timbal balik dapat diterima, namun tujuan utama amal adalah ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam juga memperluas konsep pertukaran hingga ke dimensi akhirat, sehingga hubungan sosial tidak hanya sekedar perhitungan untung ataupun rugi, melainkan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.